Selamat datang di Posting, program konseling terpadu tangani stunting. Saya Rijal Effendi, Wali Kota Balikpapan, mendukung dan komitmen untuk peserta PKP Angkatan 1 tahun 2020 melaksanakan aksi perubahan pada sekalian bermanfaat untuk pemerintah Kota Balikpapan dan pengelolaan pembangunan di Balikpapan. Terima kasih. 3. Rulida Osma Marisa dengan program perubahan Posting, program konseling terpadu tangani stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Juliati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, menyatakan dukungan yang berkelanjutan kepada peserta Diklat PIM TKP Angkatan 1 tahun 2020 atas nama Dr. Rulida Osma Marisa yang mengambil proyek inovasi yang sangat baik sesuai dengan kebutuhan Kota Balikpapan dan juga selaras dengan program prioritas nasional, yaitu menurunkan angka kasus stunting di Kota Balikpapan. Program ini dilatar belakangi dari adanya peningkatan kasus gizi kurang, gizi buruk, serta kasus stunting di wilayah Kelurahan Baru Tengah. Stunting merupakan salah satu isu prioritas nasional yang digaungkan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Stunting merupakan kondisi di mana pada saat anak diukur tinggi badan berdasarkan umur tidak sesuai dengan standar normalnya atau cenderung lebih pendek atau disebut kerdil. Apa sih dampak dari stunting? Dampak jangka pendek dapat menyebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motorik dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dan apabila tidak tertangani dengan tepat, maka akan menimbulkan dampak jangka panjang, yaitu dapat menyebabkan gangguan struktur dan fungsi saraf serta sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah. Untuk melakukan intervensi stunting terdapat 2 intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik dimulai dengan penguatan pelayanan kesehatan pada saat anak berada di dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun, meliputi ANC terpadu, pemberian tablet Fe dan kalsium, inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, pengendalian penyakit infeksi dan kecacingan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk intervensi sensitif meliputi ketahanan pangan, sanitasi lingkungan, pendidikan kesehatan, pemberian pola asuh yang baik, pelayanan KB, serta pemberian jaminan kesehatan. Oleh karena itu, saya, Dr. Gigi Rulida Osma Marisa, selaku Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah, bersama dengan tim efektif, berusaha berinovasi untuk menurunkan angka stunting di masyarakat dengan melakukan penanganan melalui kegiatan posting. Inovasi ini merupakan salah satu perkembangan dari surveillance gizi, di mana kita membuat suatu kajian awal yang melibatkan lintas program, yaitu dokter gigi, petugas gizi, bidan, sanitarian, dan prokes, dan mereka saling berkolaborasi untuk dapat menentukan apa sih menjadi faktor penyebab dari penurunan status gizi bayi dan balita di masyarakat. Pelayanan ini bisa berupa konseling dalam gedung maupun kunjungan rumah untuk dapat langsung mengintervensi terkait permasalahan kesehatan bayi atau balita yang berpotensi ke arah stunting. Konseling ini juga melibatkan kadar pembangunan manusia untuk dapat memantau status gizi bayi dan balita di wilayah Kelurahan Baru Tengah. Marilah kita saksikan kegiatan posting di Puskesmas Baru Tengah.
Selamat datang di UPTD Puskesmas Barat Tengah. Bayi atau balita yang merupakan sasaran posting akan berkunjung ke Puskesmas Barat Tengah dengan sistem perjanjian atau terjadwal. Pasien datang dilayani oleh Dutasi Mantap, dibantu dengan menggunakan antrian khusus yaitu tombol F. Orang tua dapat langsung mengakses fokus 1 tanpa harus mengantri di ruang tunggu. Bayi atau balita diarahkan untuk ke ruang konseling terpadu di lantai 2. Pasien dilakukan konseling oleh petugas gizi untuk menggali riwayat anak yang meliputi identitas anak, identitas orang tua, serta riwayat pemeliharaan anak yang meliputi ASI eksklusif, MPASI, food recall, food frekuensi, dan permasalahan pada saat pemberian makan. Pasien dilakukan konseling oleh petugas bidan untuk menggali riwayat anak serta ibu yang meliputi riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat penggunaan alat kontrasepsi, serta riwayat tumbuh kembang anak dengan menggunakan tes deteksi dini tumbuh kembang sesuai dengan umur anak. Petugas melakukan pengukuran berat badan, lingkar kepala, serta tinggi badan atau panjang badan. Pasien dilakukan konseling oleh petugas sanitasi dan promkes meliputi pola perilaku hidup bersih dan sehat, penerapan cara mencuci tangan 6 langkah, serta penggalian riwayat sanitasi lingkungan yang meliputi kondisi rumah, air bersih, jamban sehat, ventilasi, pengaturan sampah, serta pemanfaatan perkarangan. Pasien dilakukan konseling oleh dokter gigi meliputi tata cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, serta penggunaan alat bantu yang biasa digunakan sesuai dengan tahapan umur anak, dan saran untuk dapat kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Pasien dilakukan konseling oleh dokter umum untuk menggali riwayat penyakit anak sekarang dan terdahulu, riwayat penyakit keluarga, serta dilakukan pemeriksaan fisik yang meliputi keadaan umum dan tanda-tanda vital. Pasien diberikan paket makanan tambahan serta penandatanganan komitmen orang tua yang berisi persetujuan bahwa orang tua atau wali mendukung dan berkomitmen untuk meningkatkan status kesehatan bayi dan balitanya. Untuk beberapa kasus akan dilakukan kunjungan lapangan oleh petugas sanitasi dan promkes untuk melihat kondisi sanitasi air bersih dan jamban sehat secara langsung dan kondisi PHBS rumah tangga.
Dari hasil pemantauan setelah kunjungan kedua didapatkan bahwa rata-rata anak mengalami peningkatan status gizinya, dan konseling ini akan tetap dilanjutkan dan diharapkan kedepannya dapat menurunkan angka stunting di Kota Balikpapan, khususnya wilayah Kelurahan Baru. Terima kasih.